Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saat ini saya Amon dari Jombang Jingkrak. Kita hari ini akan berkunjung ke luar kota, yaitu tepatnya di Sumber Agung Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Kita akan lihat kandang modern, tapi bukan kandang domba ya. Tapi kita akan ke kandang ayam dekem tengah sawah. Weh, bikin penasaran kan? Nah, karena ayamnya memang dekem di tengah sawah, karena kandangnya di tengah sawah, jauh dari masyarakat dan juga sangat modern. Nanti kita akan lihat ya. Ikutin saya ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jombang, di Peterongan, Jombang, Sumber Agung tepatnya di kampung ini. Kita sekarang berada di kandang ayam dekem tengah sawah. Lihat itu, kandang ayam dekem tengah sawah. Wah, memang benar-benar lingkungan sawah, bener jauh dari kampung. Dan alhamdulillah kita tadi perjalanan sekitar 2 jam dari Jombang Jingkrak, dan untuk lebih detailnya kita akan menuju sana ya. Tapi jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video YouTube-nya ya. Oke? Mau gabung? Ditunggu. Ketemu lagi dengan Amon Jombang Jingkrak. Kali ini kita sudah sampai di ayam dekem tengah sawah. Bener-bener tengah sawah, nih lihat itu. Nah, sekelilingnya, kanan kiri semuanya sawah. Jadi betul-betul aman buat kandang ayam. Kita sudah di ayam dekem tengah sawah. Yuk kita masuk yuk. Kita akan ketemu dengan Mas Aris, manajer ayam dekem tengah sawah di Sumber Agung Peterongan, Jombang. Permisi. Woi, mantap sih ya. Mantap nih ya. Jadi apa nih syaratnya untuk masuk ke kandang ini? Oh, semua kan harus sterilisasi karena yang ditanam uang investasinya nggak sedikit. Iya, iya. Wah, masih disemprot dulu nih. Iya dong. Waduh, kemana nih? Ya. Waduh. Wah, mandi uap ini, sauna dulu harus. Ya, pakai agresif nanti. Wah. Selamat datang di ayam dekem tengah sawah. Ya, ini sebuah mini small, tapi yang bersifat lebih modern daripada yang pada kamar tradisional. Oh, pakai genset juga ya? Genset itu fungsinya apa? Kalau genset fungsinya untuk backup ketika listrik padam, kan kipas di dalamnya kandang itu harus tetap nyala. Karena apa? Karena temanya close house, dengan meminimalisirkan gangguan terhadap masyarakat seperti lalat, bau. Jadi
lalat dan bau. Insya Allah kalau close box itu juga lebih sedikit daripada. Ini kapasitas gensetnya berapa? Nah, kalau genset yang dipakai 100 watt karena planningnya nanti akan ada kandang di sebelah. Wih, mantap ini. Jadi kan harus di planning lebih jauh berapa kapasitas KVA yang harus dipakai. Iya. Ini basah semua ini. Ini apa ini? Nah, ini untuk namanya apa ini? Namanya dulu ya, komponen dulu untuk feeding system sih sebenarnya. Jadi dari pakannya datang dari pabrik dicampur dulu, ada ini dulu. Nah, ini ada ramuan rahasia namanya premix ya untuk feed suplemen biar kondisi ayam selalu oke. Karena raw material dari pabrik nggak mesti bagus dong, dari kan mesti ada naik turunnya. Naik tambahnya feed aditifnya dimasukkan di sini, nanti campur dengan makanan itu satu sak dipakai dengan berapa genggam, 3 genggam lah untuk aditifnya. Habis itu dimasukin ke dalam silo. Nah di silo ada namanya mixer di dalamnya, sehingga dalam sini. Di dalam. Jadi dari sini masuk ke naik ke yang silo, di dalam si mixer lagi dimasukkan ke dalam kandang. Jadi homogenitas dari pakan tersebut lebih maksimal. Mantap. Nah, sekarang waktunya jam feeding untuk ayam yang ada di dalam. Ini proses pemberian makan di ayam sistem tengah sawah. Jadi ABK karyawan nuang pakan ke dalam ini hopper, kemudian ya sedikit banyak ditambahin sama feed aditif lah biar lebih mantap hasilnya. Jadi nggak perlu susah-susah bawa karung ke dalam kandang yang jauh banget. Capek, kasihan lah nanti. Udah, tak nyalain dulu saklarnya ya. Ini hopper dibawa ke silo. Nanti silo dibawa ke dalam hopper yang ada di dalam dan disesuaikan sama feeding system yang ada di dalam. Ini tak setel agak cepat motornya biar tak terlalu lama nunggu di dalam ini hoppernya ini. Pakai motor variabel yang mana? Airnya apa? Nah, ini untuk kandang untuk air nih, saya tapi karena beda. Nah, yang pertama kandang berisi bubuk klorin karena kondisi air nggak selalu bagus, jadinya harus ada treatment terhadap air tersebut. Nah, ada kandang 1, ada kandang 2. Jadi setiap 3 hari sekali kandang 1 diganti, kandang 2 di treatment, kandang 2 diganti, kandang 1 di treatment. Tapi semuanya otomatis dijalanin. Oh iya, semuanya pendistribusiannya pakai mesin ya, minimal harus 2 PSI lah biar tekanan barnya bisa sampai dari ujung sampai ujung gitu. Iya. Nah, ini medicator medicine, gunanya untuk mixing obat yang di dalam raduan kita ke dalam watering system yang ada di dalam kandang. Jadi berapa takarannya nanti ada. Ini bisa disetel untuk ayam kecil berapa mili, berapa yang dibutuhkan ayam kan nanti bisa kita setel. Untuk sementara lagi treatment air biasa sih. Nah, ini kita pakai
klorinisasi untuk mencegah bakteri E. coli, salmonella atau yang lainnya lebih untuk berpengaruh pada. Nah ini untuk pompa untuk flashing sih sebenarnya, jadi nggak usah jauh-jauh ke sana ataupun ke sini. Jadi ketika mau treatment pengobatan ya 15 menit lah kita hentikan aliran air ke dalam kandang. Jadi klorin yang ada di dalam pipa air jadi lebih bersih dan tidak berpengaruh terhadap keampuhan atau dosis obat yang ada di dalam kandang. Terus gas ini apa fungsinya? Kalau ada gas besar ini? Kalau gas ini untuk breeding, untuk ngopen. Ayam ketika datang kan mesti butuh kehangatan, makanya kita pakai gas 50 kilo karena tekanannya, barnya bisa dipergunakan untuk memanas yang LBW Guardian. Jadi dia ada alatnya sendiri, memanas itu kayak kompor gitu. Iya, ada alat sendiri dan dikonekkan dengan kontrol panel yang ada di sini. Silakan sini. Jadi otaknya kandang itu ada di sini. Nah, betul, tapi tetap harus ada manajemen, artinya kontrol itu juga tetap harus diperhatikan. Kenapa di sini ada CCTV juga? Sebenarnya kalau dari Viper bisa ada namanya Big Farm Net. Jadi semua bisa dikontrol dari handphone, main phone. Tapi kalau satu kandang saja masih coba dibuka panelnya apa aja. Komponen panelnya sih lebih apa? Ini bukan panel listrik biasa berarti. Oh iya. Nah, jadi khusus untuk peternakan farm. Nah ini ada ACTC ketika ada grounding ataupun sambaran listrik, insya Allah aman. Wah, ya komponennya ada LCD ketika ada konsleting dengan bangunan dengan besi. Ya apa ya nanti yang protecting dari kandang ini, jadi nggak sampai terjadi minimum terjadi konsleting lah. Nah masing-masing satu ada. Terus kalau ada konslet gitu ada alarm atau apa? Oh ada, ini ada alarm ini. Hari aja nih. Ada yang warning kita, gimana? Ada kerusakan, ada flyer, ada ventilation foul. Ketika listrik mati lah, ketika itu kan biasanya penggunaan listrik di desa, di kampung itu lebih tinggi. Jadi mungkin ada tegangan yang drop di situ. Nah, ini dia yang ini ini ada sesuatu kayak ini adanya panel semuanya nggak mudeng aku. Ya di ayam Degem Tengah Sawah kita memberlakukan lighting program. Jadi ketika ayam datang lampu itu disengajakan dimatikan ya sekitar 5 menit 10 menit lah untuk mendisiplinkan dia. Ketika lampu nyala dia mulai jalan, tapi harus dibarengi dengan karyawan yang bangunkan ayam dong. Iya. Makanya analisis beban kerjanya diperhitungkan banget. Jadi untuk memaksimalkan budidaya sehingga karyawan juga wah mantap, bener-bener mantap. Terus dulu ya. Ya. Weh, ini betul-betul modern bener ini. Nah ini kan ada panel di sini namanya multi step panel 1, 2, 3 sampai ke 4. Jadi multi step ini unik ketika ayam masih butuh kondisi kipas tidak terlalu tinggi atau kenceng, mereka jalan satu dan terus beriringan sampai jadi nggak manual ya nyalain blower itu nggak manual. Nah di sini ada 4 sensor di dalam kandang dan offsetnya 1 sensor dan ditambah humidity 1 sensor. Woi mantap. Jadi semuanya terintegrasi dengan server yang ada di sini. Makanya nanti kalau sudah 2 farm atau 2 bar, 2 kandang, insya Allah yang akan dilaksanakan bulan depan, jadi bisa kontrol dari handphone semua ya. From my head. Mantap. Wih, gimana? Boleh kita lihat ke dalam nih, lihat ayamnya. Boleh dong, tapi ya itu harus level. Waduh, harus diguyur lagi. Di luar aja diguyur. Jalan sini dulu. Ini guyur jadi basah ini. Belum mandi. Wih, mantap. Nah,
kapasitas berapa ini? Ini kapasitas 20.000 ekor. 20.000 ekor. Alhamdulillah kemarin panen yang perdana hasilnya cukup maksimal sih, tapi kurang ya lu harus manajemen harus ditingkatkan lagi. Oh, jadi untuk susu pakan ini. Nah, ini jadi pakan yang dari pusat tadi disedot di sini. Disedot dulu di sini, nanti di sini. Dari sini dimasukin ke di masing-masing piring sampai ya? sampai di ujung sana. Di ujung sana nanti ada sensor. Jadi ketika sampai ujung sana, pakan itu mati sendiri. Ya yang gerakkan nanti ya tetap mati. Nah, ini alat apa ini? Nah, bagian ini untuk pemanas. Oh, yang pakai gas tadi ya? Nah, ya gas tadi di bahan bakarnya ini. Nah, ini dikonekkan dengan 4 sensor yang ada di dalam kandang ini. Tadi diintegrasi, dimasak, diolah lewat fiber, jadinya lebih stabil suhunya. Nah, untuk satu heater ini mengcover sekitar 10.000 ekor. Jadi kalau 20.000 ekor ya dua aja cukup ya. Terus itu kenapa apa itu fungsinya? Nah, sini. This is new technology from other country. Nah, ini namanya tunnel door. Nah, fungsinya tunnel door ini mengatur kecepatan angin ketika disetting sama kontrol panel tadi. Jadi ketika umur kecil nanti ayam kondisi tunnel door ini tertutup. Dan gitu. Semakin besar akhirnya semakin terbuka. Dan dibarengi dengan kipas juga semakin banyak konsumsinya. Jadi kondisi ayam di dalam lebih kondusif lah. Iya. Nah, ini ada motornya 3 pas. Nah, ini namanya pendingin ataupun cooling pad. Nah, ketika suhu di dalam kandang ini agak hangat, dia nyala untuk mendinginkan. Oh. Yang suhu ideal tuh berapa derajat? Nah, ada patokannya sih. Kalau suhu idealnya ya waktu kecil sih 33. Oh, gitu tambah ya. Besar 30, tambah besar lagi 29, tambah besar lagi 26 mintanya. Jadi ini sampai umur berapa ini? Nanti panennya awal kemarin di umur 33 sudah bisa final stock, bisa gitu dipanen. Nah, alhamdulillah 33 ya bobotnya sekitar 22 kemarin. Wah, mantap. Gino dong. Ini aja udah gino ini ayamnya nih. Nah, ini terus lantainya kan biasanya kalau saya lihat di kandang lain itu pakai skam ya. Iya. Nah, kalau ini ada namanya selat plastik. Jadi kondisi kandang itu lebih bersih pertama. Ayamnya juga bersih. Yang kedua konsumsi OVK atau obat yang digunakan terhadap ayam ini juga lebih karena kenapa? Karena dia tidak bersentuhan langsung dengan kotoran. Nah, ini konturnya juga lebih disesuaikan dengan kebutuhan ayam broiler. Bisa dibuka aja biar pemirsa tahu slotnya kayak apa. Buka satu aja. Oh, begini caranya ya? Nah, ini juga bisa dilepas nih? Oh, kalau ini bisa dilepas, tapi nanti aja lah. Oh, iya. Oh, jadi lantainya cuma lantai beton aja nih ya? Lah ketika mungkin dalam satu periode budidaya itu ya 2 kali diambililah kotorannya biar amonia, terus beban kotoran juga tidak terlalu tinggi kepada ayam. Ini saya. Oh, yang ini plafon. Masalah plafon ini hanya gini aja atau di atasnya ada apa lagi? Di dalam kandang ini saya lengkapi sama insulasi plafon. Nah, jadi di atasnya plafon saya kasih pakai galvalum ya karena density enggak karena density ketahanannya long termnya saya bisa lebih hemat di investasi saya gitu. Saya pakai peredam namanya glass wool sama. Oh, pakai glass wool juga kayak dinding studio aja nih. Iya dong. Fungsinya untuk apa itu? Ya, yang pertama untuk meredam panas, yang kedua ketika hujan turun biasanya nggak bikin depresi ayam sih karena jadi nggak berisik. Dia diredam juga. Oh iya. Saya pakai tembok. Oh, dindingnya? Jadi nggak pakai tirai itu? Iya, karena apa? Karena nilai investasi, penyusutan, airspeed, density. Wah, ini istilah-istilah ilmu tinggi nih. Nggak paham saya. Ya, nanti sambil belajar lah. Kalau lampunya saya pakai konkret.
karena kondisinya untuk di ayam sih lebih hangat, lebih cepat. Ini kok plafon saya sundul, Nah, padahal ini. saya cuma 173-an. Ya, Ini kemarin sundul kan ini. saya setting, saya kan pelihara ayam bukan pelihara orangnya. Jadi yang saya kejar nanti orientasi di efisiensi penggunaan Oh, kipas. jadi makin semakin kecil ruangan, kecepatan penggunaan kipas jadi semakin efisien. Wow, mantap. Jadi semuanya Mantap. by design untuk memaksimalkan keberhasilan budidaya. Ini manajer Ya makanya laptop. salam IP 500. Wah, IP itu apa? Nah, indeks teksasi. Jadi di dalam budidaya nanti ada namanya IP. Jadi ketika ayam panen berapa hari, bobot berapa, kematian berapa, dibagi dengan koefisien-koefisien yang ada di kemitraan, jadinya nanti keluar IP. Semakin tinggi IP, jadi keberhasilan budidaya semakin maksimal. Wih, mantap bener. Gimana? Wih, Gimana? Dino Saya masukkan dulu. bener. Ya, Saya ya, ya, masukkan dulu. silakan. Oh, jadi cuma gini aja ya, ditata aja ya. Oh iya, waktu ayam datang, saya biasanya pakai kain. Oh, jadi setelah selat ini pakai karena kain dulu. Masih dingin lah. Masih dingin dan Ya. mungkin terprosok ke dalam selat ini. Lubangnya ini. Saya pakai kain, kemudian saya taburi pakan. Jadi ketika DUC ya namanya, Ayam itu. ayam kecil datang itu keluar dari box, tahu kalau itu makannya langsung dia makan akhirnya. Terus dikasih kain itu, alas itu berapa lama? Untuk penggunaan alas saya pakai maksimal 3 hari. Oh, jadi 3 hari itu alasnya udah bisa dilepas lagi? Dilepas langsung ke selat. Tapi ada juga yang pakai kertas koran atau apa? Oh gitu. iya, itu monggo. Cuma kalau untuk selat penggunaan kertas koran kurang maksimal. Karena apa? Sering nyangkut di sela-selanya selat. Kalau kain kan langsung bisa diambil. Iya, Terus jadi kain jenazah itu ya, kain mori. kain mori ataupun kain-kain yang lain lah. Monggo lah yang penggunaannya masing-masing farm punya modifikasi sendiri-sendiri. Gimana? Mau ke tengah lah biar tahu lebih dalam lagi tentang farm ini? Monggo. Wah, mantap. Dino semuanya. Boleh. Nah, ini ada yang namanya sosok. Apa itu? Ini ketika ayam kecil kan masih di ruangan nggak sebesar ini, mungkin Ya. masih di tengah. Oh, jadi di tengah Anda. dikasih sekat gitu ya? Dikasih sekat, jadi dibatasi. Jadi pakan yang dipakai yang di daerah ada ayamnya, jadi sebelah sini nanti ditutupi. Jadi pendistribusian pakan nggak selalu harus. Kalau penyekatnya udah dibuang jadi full kayak gini, umur berapa? Ini saya pakai umur 11-12 hari sudah. Oh, saya sudah lebarkan. full gitu? Full kandang. Tinggal ngobraknya aja sih. Bangunin ayam kalau malam intinya kan cuma itu sih kalau saya. Yang dipakai ngobrak apa nih? Oh ya ini pusakanya dari gunung kami ini namanya. Wah, ini. Nah ini. Wah. Oh, gitu ya. Oh dilihat. Pasti mereka makan dan minum. Coba pinjam. Jadi ini fungsinya untuk Bangunin ayam biar mereka makan. dan minum. Tapi diutamakan di malam hari sama ketika terapi obat. Jadi mereka ini dipaksa untuk minum obat yang ada di dalam. Wih, dengan cara gini ya. Dibangunin aja. Wah, main-main aja dapat duit jadi. Wah, kayak cheerleader. Intinya fun on bar. Tenang di dalam. Nah, Ini hawanya dingin banget ini. ya memang kebutuhan ayam. Speed juga pengaruh terhadap keberhasilan kandang. Makanya saya pakai tembok, saya kasih glass wool, saya kasih Jadi biar dinginnya biar dinginnya lebih maksimal. Akhirnya orientasinya nggak ke hasil, terus ke efisiensi energi juga yang. Nah, ini jadi kalau model tirai gitu berarti kipas jalan terus. Ya, kalau karena ini nanti cuma 1, gitu. 2 gitu ya. Karena density dari tirai ataupun yang lainnya itu terlalu tipis ya. Nah, kalau tembok kan lebih maksimal. Iya. Jadi benar-benar tertutup sekali ya. Iya. Close house bener. Real of close house. Kadang-kadang orang Indonesia terlalu banyak modif sih. Ya. Oh, penyekatnya di sini aja ya. Ini ada penyekatnya. Tiap ruangan sekatan ini berapa ribu ekor? Berisi 3.000 ekor. Oh, 3.000 ekor. Jadi kalau 30 ada tuh 6.
6 kan 18 ya. Nah, ini ketika ayam kecil nanti ketinggian tempat minum juga pas gini dong, ya harus disesuaikan terus-menerus per 2 hari, nanti harus ada justifikasi terhadap ketinggian tempat minum dan tempat makan. Wih, mantap. Justifikasinya digunakan untuk ya. Nah ini kalau tinggi ini juga pakai ini aja? Oh enggak, di tengah ada dong namanya. Enggak, maksudnya ngangkatnya dulu, ninggiin, nurunin. Oh di tengah ada dong namanya win. Oh pakai win, jadi ngangkat nurunin. Iya. Untuk yang level pakai 1500 lbs, untuk yang feeding pakai 3500 lbs. Wih, mantap. Monggo. Nah, ini dia. Nah, ini yang mengawal sensor. Iya, sensornya ini. Ini ada sensor panas dari Sol, dari Denmark sih sebenarnya itu. Ada 4 unit di dalam kandang ini, 1 backup, yang di luar 1 yang ada sensor humidity-nya juga. Jadi lebih measurable, artinya lebih terukur di dalam dalam kandang itu. Enggak ayam yang kita jadikan patokan, tapi alat ini yang kita jadikan patokan. Sayang dong sama Mas Aris. Gimana? Bahasamu bahasa tingkat tinggi. Hah? Ya. Anak kandang tapi bahasanya tingkat tinggi nih. Atau karena sudah pengalaman? Ya mandor lah. Mantap. Kalau mau lihat lebih dalam lagi di farm. Ya. Turun nih. Halo. Itu masih belum dapat telurnya. Karena kalau kita ada kabel. Cari dulu ya. Nah ini ada colokan. Nah semuanya sebenarnya kalau close house itu kan yang kita tanamkan kan investasi nggak sedikit lah ya, bener harus plumbingnya harus bener-bener rapi dong. Oh, jadi gitu ya? nggak sampai dikrokoti tikus ataupun yang lainnya. Semuanya jadi kabel-kabel itu dibungkus dengan pipa. Jadi plumbingnya nanti biar lebih maksimal. Nah ini untuk yang ini untuk heater sih sebenarnya ketika sensor heater. Bukan untuk power heater ya sebenarnya, untuk power pemanas ketika kecil kan area pemanasannya di daerah sini. Jadi kan semakin besar jumlah air sampai di sana. Jadi masing-masing kotak atau kuda-kuda dikasih. Ini lampu banyak banget, berapa ratus ini isinya? Nah, ini totalnya 120. 120 lampu. Ya. Nah, ketika siang untuk usia dewasa mungkin nanti akan saya dimmer, jadi saya redupkan. Oh, bisa diredupin. Jadi dia lebih soft lah terhadap ayam gitu. Looks-nya terus panasnya juga lebih bisa diatur lah nanti. Tapi ini dingin loh ya. Walaupun tertutup begini tapi makanya kan dia backcraft-nya lebih stabil daripada kalau pakai direct gitu loh. Sensor humidity. Nah, jadi kelembapan di dalam kandang nanti bisa lebih terukur lah dengan sensor ini. Nah, sensornya mana? Oh gitu, ini sensor. Nah ini produk dari Dol sih sebenarnya. Nah ini yang tadi saya bilangin. Ini alat apa ini? Untuk naikin dan nurunin tempat makan dan tempat minum di macam-macam tempat. Nah ini, setiap 2 hari sekali kita harus menyesuaikan karena ketinggian bibir pakan ini harus sesuai setinggi punggung ayam. Perkembangan ayam. Nah, punggung lah. Nah, kalau ini kalau pakan feeding setinggi punggung. Kalau yang watering harus ayamnya menjulurkan lehernya karena memperkuat otot yang ada di dalam leher ini. Jadi ada penelitian sampai segitu sih. Monggo ke belakang lagi biar lebih tahu apa yang digunakan. Alhamdulillah kemarin masih sedikit, cuma 1,8%
Wow, perbandingan antara, oh ada yang mati juga ya? Ya ada dong, masa juga ada 1,8% sih kemarin itu di angka kematiannya. Tingkat kematiannya 1,8%. Ya, kayak gitu normal atau tinggi atau apa? Ya termasuk kalau bisa sih lebih ditekan lagi dong. Namanya manajemen kan harus seperti itu. Iya. Ya rata-rata sih kalau dari kemitraan ataupun BT mentolerir sampai 5-6% gitu. Oh gitu ya. Kalau 1,8% sih harus bisa ditekan lagi, harus ditekan lagi. Tapi masih wajar ya? Masih wajar. Nah, dari 20.000 1% kan cuma 100-an 300-an. Iya. Sektor ketiga. Oh. Jadi yang diambil kerataan, bukan di satu lokasi aja. Oh iya. Terus bagaimana cara panen dan membersihkan selat ini? Oh, ya udah aja kalau untuk masa panen ataupun membersihkan selat ini, ya tinggal diangkat, ditaruh di sebelah, nanti kotoran digeruk, habis itu gini, karena ada pembatasan kotoran, ada pembatasan pupuk dari pemerintah, harga jualnya juga mahal, makanya di farm kami mencoba mengkreasikan dengan kondisi tersebut untuk menjadikan pupuk itu sebagai pupuk kandang yang ramah lingkungan dan ringan di kantong petani dong, seperti itu. Jadi treatmentnya untuk kotoran sih setiap cara bersihnya disemprot apa? Disemprot pakai selang aja atau? Oh, kalau bersihnya cuma disemprot sama pakai sancin aja. Di depan ada 2 mesin sancin. Sancin itu apa? Untuk semprot kayak dengan, mobil itu? Ya, dengan tekanan tinggi nanti juga cukup udah bersih gitu. Ya. Ini saya treatment dengan EM sehingga bau kotoran tidak terlalu menyengat kepada ayam, dan akhirnya nanti ya orientasinya budidaya keberhasilan budidaya sih, dan beban kerjanya juga lebih ringan daripada kalau menggunakan dolosit ataupun kapur zeolit lah. Nah, ini ada penyemprotan secara harian, disinfektan tidak ada. Ya, sampai disinfektan lah. Yang ini untuk meredam amonia. Jadi kita pakai E4 lah istilahnya. Jadi kotorannya nggak bau, kemudian aplikasinya juga lebih cepat daripada dolosit ataupun batu-batu kapur yang lainnya. Ini sektor keempat. Jadi benar-benar ilmiah lah kita yang kita pegang, nggak ayam yang jadi gitu ukuran. Mantap. Duduk semua nih. Ini baru berapa hari? Ini umur 18 hari ini. Alhamdulillah. Kemarin sudah disampling sama petugas dari lapang untuk bobotnya lebih up 1 hari. Wih. Alhamdulillah. 1 hari aja dihitung itu. Ya harus dong. Berapa ton ini yang kita dapat nanti. Makanya penggunaan metode yang modern, metode yang ilmiah nanti akan bermuara kepada keberhasilan juga. Ada banyak, tapi yang hidup cuma 4 ya? Nah, ini karena kebutuhan ayam itu dinamis, nggak statis melulu. Jadi ada 8 unit kipas di belakang. Masing-masing kipas berkapasitas publikasi sekitar 1000 feet per menit. Wow. Dengan jumlah 8 ini nanti akan nyala satu secara otomatis? Iya dong. Pakai paper nantinya karena ada multi step 1, multi step 2, multi step 3, multi step 4 dan final multi step. Akhirnya sampai ke versi 5. Terus ini kipas yang di samping-samping itu fungsinya apa? Nah, ini kan gini. Sebenarnya
sebenarnya cuma sebuah mitigasi sih, mitigasi bencana ketika ada listrik padam. Nggak bisa dijalankan, ini nanti yang jalan pakai diesel nanti sebagai backup aja. Iya. Jadi nggak tiap saat nyala ya? Enggak, cuma backup aja. Nah ini monggo, ini ada sensor untuk pakan. Nah ini ada sensor, jadi ketika pakan mengalir sampai sini digerakkan oleh motor di situ sampai sini, sensor akan membatasi pakan tersebut, jadi mati, nggak sampai belakang. Jadi pakan itu nggak sampai tumpah, lebih tepatnya ya. Karena yang saya utamakan adalah palatabilitas pakan. Jadi metode ad libitum pemberian pakan lebih bisa ditekankan. Ini lebar sama panjangnya berapa? Nah ini udah capek. Ini Om, baru di dalam udah capek. Sebenarnya kan kita harus menghitung secara matematis kekuatan dari exhaust fan tersebut. Oh, jadi nggak asal ukuran? Oh, enggak dong, harus ada metode ilmiahnya dong. Oh, gitu. Makanya kekuatannya 120 meter kita maksimalkan semaksimal mungkin. Oh. Jadi BEP pendapatan kita jadi lebih. Oke. Jadi nggak asal pasang aja ya. Oh, jadi ada hitung-hitungannya. Ada hitungan matematisnya. Nah, untuk kandang berikutnya mungkin saya lengkapi dengan minimum ventilation combi tunnel. Apa itu? Nah, nanti ada. Gitu. Jadi nanti ada jendela kecil-kecil di sepanjang kandang. Nah, itu gunanya untuk cross ventilation biar suhu brooding yang ada di dalam kandang lebih maksimal, nggak terlalu gitu. dingin. Oh gitu. Jadi gas nggak cepet habis, akhirnya muaranya ekonomis lagi kok. Mantap. Jadi nanti mau dibuat kandang sebelahnya ya? Iya, ya populasi 30.000 lah rencananya. Ukuran berapa itu? 14 kali 136. Jadi nanti Dalamnya ada apa itu? nanti ada teknologi lebih lanjut lah daripada ya sekarang. Kan harus ada peningkatan. Lebih modern lagi. Lebih modern lagi. Ya, kita tunggu saja nanti mainnya. Mau pelihara ayam harus pakai teknologi. Dan selalu update. Ya harus. Makanya dari Viper tadi setiap tahun ada update dari vendornya, ada gitu. program terus dari vendornya, jadi kita lebih bisa lebih up to date lah untuk kondisi perkembangan ayam. Nah ini kandang ketika panen, pintu kandang ketika panen. Oh jadi pintu-pintu samping itu untuk panen ya? Ini ada 3 unit, 1, 2, dan 3. Nah, ketika panen kita jalan harus dari belakang dulu. Oh gitu. Nah, ketika panen kita harus dari belakang dulu sehingga yang depan tidak terganggu. Kalau kita jalan dari depan dulu, yang belakang mesti terganggu dong. Makanya itu kita jalan satu kotak, akhirnya sampai berujung di mantep. Wah, yang panen tangannya pegel dong nangkepin sekian puluh ribu ekor. Ya namanya juga orang kerja ya. Orang kerja ya harus kan gitu lah. Nggak tiap hari itu. Iya, nggak tiap hari. Ngomong-ngomong, tenaga kerjanya berapa kalau model kayak begini? Ya cukup 2 orang aja nih sebenarnya. 2 orang? Iya. Nangan 20.000 2 orang? Iya betul. Ya, karena kita sudah ganti dengan modernisasi dan mereka juga lebih enjoy. Karena cuma pekerjaannya nggak penting-penting, dipulih pakan, yang sebagainya. Ya kita ganti sama ini, sama peralatan yang modern, yang mumpuni, kandang yang mumpuni, yang modern. 2 orang aja, nanganin 20.000 ekor. Jangan salah lu, di Thailand cuma 1 orang lu. 1 orang lu untuk satu kandang. Makanya kalau nanti ada pembenahan dari teknologi lagi ya mungkin saya batasi penggunaan karyawan lah. Biar lebih ekonomis lah nanti baknya. Semuanya robot, semuanya otomatis nanti. Jadi kenapa dengan mitra? Kenapa tidak mandiri? Maksudnya beli sendiri, pakan sendiri, penjualan sendiri. Kenapa sama mitra, perusahaan mitra? Ya all dari manajemen. The most difficult dari manajemen itu marketing kalau menurut saya. Penjualan ya? Oh gitu. Produksi sih udah.
MSDE sumber daya human resources mudah, operasionalis mudah, tapi the most difficult is marketing. Jadi Boro-boro bagaimana mau panen 10.000 kalau jual ke pasarnya nggak bisa gitu? Nah seperti itu. Jadi kita ya lebih fokus Tapi sama masalah harga fair kan? Oh ya, nggak ada. Semua Ternak itu nggak terzolimi lah Oh istilahnya. enggak, ya sedikit banyak kita mesti gitulah saling adaptasi. Intinya yang diutamakan itu kejujuran. Jadi saling menguntungkan. Harusnya seperti itu. Enggak, kebanyakan kan ada yang ketika harga rendah kita setornya banyak, ketika harga tinggi kita setornya sedikit, kan kasihan sebenarnya mitra ya. Kita maksimalkan budidaya, kita maksimalkan semuanya, insya Allah masih dapat untung. Weh, Buktinya berikut ini sebentar lagi kan bikin anak lagi. Ya alhamdulillah lah. Untuk modal buat kandang ayam ini perlu jual ayam berapa dulu? Ya kalau ukurannya standar dihitung dari dulu. Pernah sih ada yang penelitian juga. Berapa modalnya? Ya sekitar 2 tahun 3 tahun lah. Oh gitu. Dengan Ya wajar lah investasi dengan 2 tahun 3 tahun balik modal udah wajar. Daripada ikut investasi bodong. Yang penting usaha apa aja, nggak usah malu dengan yang kotor-kotor, yang kan ada sifat orang yang merasa jijik dengan kotoran kambing atau kotoran ayam. Enggak lah, kalau yang modern kayak gini kan ya lebih maksimal lagi. Itu kamarnya karyawan. Kenapa dikasih kaca? Ya biar bisa lihat ayamnya dong. Oh jadi mimpi itu harus mimpi ayam. Mimpi ayam juga. Wah, mantap ini. Jadi anak kandang aja kalau tidur Harus ya berdampingan sama ayam. Iya. Ya chemistry-nya lebih dapat lah. Iya. Ini ada yang jatuh di bawah ya, nanti diambil sama anak. Nah, pusakanya saya. Wah, terima kasih Mas Haris. Terima kasih untuk ilmu dan sharingnya. Wah, semoga sukses selalu. Amin. Ya. Jadi kita sudah selesai berbicara dengan Mas Haris, manajer ayam beton tengah sawah. Jadi kalau mau belajar soal peliharaan ayam, boleh datang ke Peterongan, Sumber Agung Peterongan Jombang. Nomor telepon berapa? 0857 1661 5-nya 4 kali. Wih, mantap. Yang mau belajar soal ayam nanti boleh janjian sama Mas Haris. Oke Mas Haris ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi, semoga sukses selalu.